mengingatkan saya pada kalau kita belajar hadis arba'in itu oleh Imam Nawawi dikasih judul salah satunya tentang namanya Abwabul Khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi ternyata kebaikan tuh pintunya banyak. Dan di satu hadis tuh Nabi SAW menyebut kata sodakoh berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa orang tuh sodakoh itu kalau nggak punya kurma ya apa yang mau disodakoh masih banyak yang lain. Banyak. Gitu. Kalau di hadis yang lain kita tahu senyum sodakoh itu kita semua tahu. Oh, senyum itu sodakoh. Gitu. Nggak punya kurma senyum lah. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan kau angkat itu barang saudaramu, kau naikkan di kendaraan, itu sudah sodakoh. Gitu. Menyingkirkan imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan suatu yang menyakitkan dari jalan, sedekah. Nah, sini maksud saya gitu. Ketika syariat Islam ini ternyata juga membuka banyak pintu kebaikan, gitu ya. Terus itu artinya bahwa kita diberi peluang untuk sesehat-sehatnya, jadi orang sesehat-sehatnya gitu. Karena tadi ternyata nggak cukup satu morfin. Nggak cukup. Harus banyak yang kita lakukan ini. Dan yang luar biasa lagi Ustaz, tahun 1960 kalau saya itu ada penelitian menyebutkan bahwa ternyata reseptornya endorfin itu yang awalnya cuma diketahui di otak ternyata hampir tersebar di seluruh bagian tubuh. Ini bisa endorfin. Bisa endorfin juga. Tangan sentuhan bisa endorfin. Ini telinga bisa endorfin, mata bisa endorfin. Nyium bau seperti ini yang kata Ibnu Qayyim yang Ustaz tadi sempat cerita, menguatkan itu essential oil, wangi-wangian seperti ini, itu juga endorfin. Itu mungkin babul khair tadi, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu banyak sekali. Apa yang Nabi kerjakan ketika ketemu anak yatim, diusap, diberangkul, dicium, apalah segala macam gitu kan. Pintu kebaikan. Nah itu endorfin semua tuh. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang itulah makanan buat panglimanya. Jadi makanan pertama untuk panglima itu berbagi. Betul. Bersedekah, berbagi ke orang lain, nggak punya harta, bagi apa saja. Senyum bagi, punya tenaga berikan tenaga, punya waktu berikan waktumu, punya apapun. Gitu lah. Iya. Nah, tadi itu satu tuh. Nanti tadi kedua dokter bilang tentang aroma tuh dok. Iya, ini aroma. Ini minyak kayu putih. Ini apa nih? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih. Oh iya, masya Allah. Segar, minyak putih itu segar. Hah? Segar. Segar. Itu kan endorfin. Coba. Nyium bahagia. Ya, nyium bahagia. Coba seandainya yang ada di situ adalah bau sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedap. Gitu ya. Pasti akan muncul masalah di otak. Ya. Wangian, aroma ini kan kalau ini minyak kayu putih dan memang juga aromanya menyenangkan. Gitu ya. Kan juga yang menyenangkan adalah kecintaannya Nabi SAW, yaitu parfum. Ya kan? Dan ini juga satu-satunya syariat di dalam agama manapun, satu-satunya hanya Islam yang menjadikan parfum sebagai syariat. Kita ini diperintahkan untuk pakai parfum ya kan. Jadi Muslim aromanya nggak jelas itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena ternyata betul tadi Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa at-tib itu, parfum itu adalah ghidha'ur ruh. Dia adalah makanannya ruh. Ini agak ajaib juga ya. Jadi kan kita cium tuh. Kan kalau ini tempe kan saya makan kan ini makanannya fisik. Ternyata ruh tuh punya makanan ini tuh. Kenapa? Mungkin sih analisa saya. Gimana? Ketika itu kan yang dihirup sama hidung kan adalah gasnya, baunya. Oke. Nah, gas itu dalam ilmu dalam fasa ya, ada pada cair gas. Jadi gas adalah fase terbaik untuk tubuh menyerap antioksidan. Gas itu ya? Gas. Ini kan isi kayu putih apa? Antioksidan. Ketika berubah atau dengan menggunakan hidung kita hirup berubah jadi cair, terhirup gasnya, maka otomatis elektron yang di dalam badan itu terpasang kembali. Kan antioksidan kan begitu. Pantas ini dok ya, pantas di buku-buku yang kemarin kita tunjukkan yang pertama kita tunjukkan itu kan ada buku tentang Masalih al-Abdan wal Anfus, kemudian ada buku tentang Laqtul Manafi Ibnu Jauzi. Itu kan ternyata ada bab itu tentang al-mashmumat. Jadi apa yang dicium. Sudah dari dulu tuh ilmuwan Islam menyampaikan yang dicium ini berpengaruh pada kesehatan. Betul.
Dan Masya Allah ya, ketika Nabi SAW itu menyampaikan yang paling dicintai dari dunia itu hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Parfum dan istri. Ya. Ini yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Ibnu Qayyim tadi melanjutkan gini kalimatnya, Dok. Bahwa parfum itu adalah ghidha'ur ruh. Jadi dia konsumsinya ruh. Sementara ruh itu adalah matiyatul quwa. Jadi dia adalah kendaraannya kekuatan. Kekuatan kita itu dia akan kendaraannya adalah ruh kita. Kalau ruhnya kuat ya kekuatannya berdahsyat. Kalau ruhnya melemah ya nggak punya kekuatan, gitu kan. Benar. Sementara parfum itulah yang menambahi kekuatan. Jadi ruh, ya kan? Jadi makanannya ruh adalah parfum, makanan ruh. Ruh ini kendaraannya kekuatan. Ternyata parfum itu menambahi kekuatan. Ya. Itu Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. itu memberi nutrisi Panglima itu. Panglima. Jadi setelah ini kita harus parfumnya lupa nih Parfum. Nah, cuman tadi harus di contoh gini, kalau saya di mobil kan di sini Indonesia kan kaya Ustaz, kaya dengan wangi-wangian. Ya, wangi-wangian kan di Indonesia itu sangat kaya. Jadi termasuk ada pandan. Pandan itu sebenarnya kalau kita potong-potong keringkan, itu kita letakkan di bawah mobil kita itu sudah wangi-wangian luar biasa, tuh relaksasi banget buat badan. Daripada pakai yang sintetik kalau saya sih. Seperti itu. Jadi yang jadi masalah ketika dia sudah dibuat jadi sintetik, apa sih bukan masalah tuh. Karena kita kembalikan saja ke bagaimana Allah menciptakan itu. Tadi balik ke bumi tadi. Kembali ke buminya. Karena kita fisiknya dari bumi. Kita ini baiknya dengan apa yang dari bumi. Jangan yang gitu dari ya? pabrikan kalau saya. Gitu ya. Berarti PR-nya nih, Dok nih, dijadikan parfum ruangan. Parfum. Gampang, tinggal ambil itu. Ambil satu mungkin berapa tetes ya, 5 tetes, campurin air, kasih spray biasa itu, semprotkan ruangan. Sudah menyemprot antioksidan. Sesimpel itu. Dan kalau saya suka lagi senang banget dengan minyak-minyak wangi seperti ini. Jadi di rumah ada lemon, ada tea tree oil, macam-macam tuh saya punya tuh. Dan itu emang yang paling mahal emang kan ya kasturi ya, misk gitu kan paling mahal itu. Masya Allah. Kalau badan Nabi itu, Dok, disebut sebagai badan yang sangat wangi. Jadi kan satu-satunya badan manusia yang asli penciptaannya wangi hanya Rasul. Jadi Rasul itu sesungguhnya tidak perlu pakai parfum. Ya kan dicium tuh wangi. Makanya Abu Bakar sendiri ketika Rasul wafat, kemudian Umar marah-marah di masjid menghunus pedang. Kalau yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya, maka Abu Bakar langsung masuk melihat apa betul Rasul meninggal. Nabi ditutupi wajahnya kainnya itu dengan kain, kemudian dibuka, dicium oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita. Itu yang bahwa engkau ya Rasulullah itu wangi baik saat kau masih hidup ataupun sudah meninggal seperti ini. Jadi asli bawaannya memang wangi. Artinya kalau Nabi tidak pakai parfum pun sudah wangi. Tapi ternyata Nabi itu suka parfum. Ya. Itu sebenarnya ingin mengajarkan ke umatnya, ayo pakai parfum. Umat Nabi Muhammad itu nggak boleh baunya apek, nggak karbon itu ya. Benar. Betul, Dok, kan? Benar. Dan saya tidak tahu nih apa ya rahasianya ketika hamba manusia sekian banyak jumlahnya nih, yang paling Allah cintai itu ternyata orang yang badannya paling wangi, Rasulullah SAW. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu memang sebenarnya kalau secara fisiologis yang tadi bahwa wangian itu dia menenangkan jantung. Wangian. Wangian itu menenangkan jantung. Bahasa tenang ini ada kan bahasa bahagia, bahasa damai, segala macam, dan kembalinya ke endorfin lagi. Iya, betul. Ibnu Qayyim bilang itu juga. Kalau sudah itu jantung dikerjakan, kalau jantung sudah tenang, damai, otak pun akan damai dan tenang, sehingga perintah dari sini akan lebih optimal lah. Jadi ibarat kata tuh, kalau boleh saya katakan, ini salah satu resep untuk meningkatkan fungsi otak emang wangi-wangian. Gitu ya? Iya, karena jantungnya sudah tenang. Jadi, Masya Allah, berarti kalau gitu ini ketenangan, bahagia, nanti bisa lebih produktif segala macam. Ya. Aroma, Dok ya? Aroma. Ruangan kita, kendaraan kita, badan kita, baju kita. Karena itu syariat. Itu jauh-jauh deh, misalkan di ruangan ini deh, misalkan tiba-tiba misalkan ada bau makanan yang sudah basi menyebar.
saya kira mungkin nggak sampai 5 Nggak menit kita akan keluar. Betul. Tapi kalau seandainya di sini Semua protes. semua protes. Apa nih apa semua Iya cari kan? Itu kan hormon. Protes itu kan Protes itu hormon. bagian dari hormon. Kecemasan, ketidaktenangan, adrenalin, noradrenalin. Bahkan kita akan jalan semua. Iya, dan bahkan yang terjadi apa? Bisa marah-marah. Iya betul. Ini apa sih kok nggak diberesin sih gitu kan? Iya. Tapi tiba-tiba di sini ada misalkan ada apa namanya kayu putih, ada pandan, ada apa? Ini masya Allah ya, asik banget di sini ya, tenang banget di sini ya. Gitu loh. Apalagi dengar bunyi-bunyi air, makanya ada sedikit intermezzo dikit ada. Saya pernah baca itu bahwa ternyata ada seorang arsitek yang dia masuk Islam gara-gara kalimat dalam Al-Quran jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi dia bikin di rumahnya itu ya sungai yang ada aliran-aliran. Jadi dengar gemericiknya terus. Jadi dia pulang dengan kesibukan kerja dia, masuk ke rumah itu tuh tenang, damai. Masya Allah. Jadi kalau nanti kita ada pesantren, insya Allah ada apa gitu, harus ada itunya. Kan itu memberi ketenangan, kedamaian. Pasti. Jadi semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu tentang surga, pasti endorfin semua itu. Kalau sudah endorfin, wajar saya katakan suatu hari bisa menggauli 50 istri di surga nanti. Oh itu ya. Jadi kan power. Ya jadi artinya memang makanya kenapa Nabi katakan parfum dulu, istri setelah itu. Istri. At-thib wan nisa. Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi oke ya. Jadi Masya Allah. ternyata aroma parfum ini menjadi ghidha'ur ruh. Masya Allah, Konsumsi bagi panglima. Makanan buat panglima.